puasanya. Nah, perhatikan para ikhwah sekalian. Berarti niat harus diniatkan di dalam hati, dan tempat niat adalah di hati. Tidak usah kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak usah, itu pun akan saya singgung nantinya. Yang jelas yang bisa kita ambil dari hadis Hafsah radhiyallahu anha ini adalah harus berniat, dan niatnya khusus untuk bulan Ramadan diniatkan pada waktu malam hari sebelum fajar tiba. Kalau niatnya setelah sholat subuh untuk bulan Ramadan, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah puasanya. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Hal ini berdasarkan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail." Sekarang maka gaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan bagi kalian. Makan dan minumlah sampai telah terang bagi kalian malam dari terbit fajar. Setelah terang bagi kalian terbit fajar. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar yang saya maksudkan adalah terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini adalah orang-orang ahlul a'dzar, orang-orang yang diperbolehkan berbuka di siang hari bulan Ramadan. Artinya dia tidak berpuasa, boleh bagi mereka ini. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit dibagi menjadi dua. Ada yang sakit bisa sembuh, artinya sakitnya datang seketika dan melemahkan tubuhnya, akan tetapi tidak terlalu parah dan diharapkan dengan sangat kesembuhannya, ya, maka orang seperti ini boleh dia berbuka. Ya, orang seperti ini boleh dia berbuka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengqadha di lain hari. Ini sakit jenis yang pertama, yaitu sakit yurja bur'uhu, yang diharapkan kesembuhannya cepat. Ya. Di sana ada sakit bentuk kedua, yaitu sakit yang diharapkan kesembuhannya yang lama, diharapkan kesembuhannya. Artinya dia tidak sembuhnya lama, ya, kemungkinan sembuhnya lama. Seperti misalkan orang yang stroke atau orang yang pikun, ya. Ini sakit yang tidak diharapkan sembuhnya secara cepat, artinya dia lama sembuhnya. Yang demikian ini kita mengetahui ini sakit akan cepat sembuhnya atau ini sakit akan lambat sembuhnya, ini berdasarkan dokter muslim yang terpercaya dan dia di bidangnya, ya. Orang sakit seperti ini dia tidak wajib untuk berpuasa, akan tetapi dia mengganti, yaitu dengan membayar fidyah. Setiap hari dia tidak berpuasa, maka sehari itu pula dia harus membayar atau memberi makan kepada seorang fakir miskin. Berapa banyak? Setengah sa', ya, memberi makan kepada seorang fakir miskin setengah sa'. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina." Orang yang sudah tua, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tidak bisa berpuasa, maka hendaknya mereka membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin di setiap hari dia tidak berpuasa. Ini jenis pertama, Bapak-bapak sekalian, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jenis kedua yaitu orang musafir. Musafir yang bagaimana? Bukan hanya bepergian, bukan hanya sekedar bepergian, tetapi musafir yang di dalamnya dia mengqashar sholat. Ya,
yang di dalamnya dia mengqashar salat. Jumhur ulama mengatakan seorang musafir boleh dia mengqashar salat ketika perjalanannya kira-kira 84 kiloan. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya musafir yang boleh mengqashar salat itu adalah seorang yang mengadakan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang dinyatakan di daerah tersebut kalau dia berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dia dinyatakan secara kebiasaan di daerah itu sebagai orang musafir. Maka itulah yang diperbolehkan untuk mengqashar salat dan dia boleh untuk berbuka puasa. Jadi sesuai dengan adat kebiasaan. Kalau kita berjalan dari satu daerah ke daerah lain, misalkan dari Jakarta ke Bandung, apakah itu dinamakan musafir oleh orang Jakarta dan Bandung? Maka lihat kebiasaan mereka. Kalau dikatakan musafir, maka musafir. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang musafir boleh dia tidak berpuasa adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, maka hendaknya dia mengqadha di hari lain. Kalau dilihat dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri as-sauma." Allah telah meninggalkan atau telah memberikan keringanan kepada orang musafir untuk tidak berpuasa. Telah meletakkan bagi orang musafir puasa, artinya tidak wajib bagi orang musafir untuk berpuasa. Kalau kita lihat secara ijma', Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwasanya ajma'al muslimun, kaum muslimin bersepakat ala ibahatil fitri lil musafir fil jumlah, bahwasanya orang yang musafir boleh dia berbuka secara global, ya. Musafir secara umum dia boleh untuk berbuka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang keempat yang diperbolehkan untuk berbuka, yaitu wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas dia tidak wajib untuk berpuasa dan tidak sah puasanya. Maka mereka boleh untuk berbuka. Hal ini sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami, kata Aisyah, kami para wanita haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Artinya mereka boleh berbuka, ya. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini orang yang keempat. Orang yang kelima yang diperbolehkan untuk berbuka adalah wanita yang hamil dan menyusui. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras shalah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-shaum." Artinya, Allah telah meletakkan bagi orang musafir, wanita hamil dan menyusui puasa. Boleh orang musafir atau wanita hamil, wanita menyusui untuk tidak berpuasa. Kemudian orang yang keenam yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu orang yang dipaksa untuk berbuka, ya. Dipaksa dengan paksaan yang sangat keras, yaitu dia harus memakan sesuatu agar membatalkan puasanya. Maka pada saat itu orang seperti ini dia boleh berbuka, ya. Kenapa? Karena menjaga diri lebih baik daripada dia menghilangkan dirinya dengan tetap berpuasa, ya. Dia boleh berbuka dan dia tidak mengqadha. Orang yang dipaksa untuk berbuka, kemudian dia makan tetapi hatinya tidak tenang dengan berbuka tersebut, dia boleh berbuka dan seperti dia berpuasa. Artinya dia tidak mengqadha, dia tidak bayar kafarat, bayar fidyah, tetap seperti dia berpuasa. Hal ini berdasarkan sebuah ayat dalam surat An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman
Walakin man syarraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun alim. Barang siapa yang kafir terhadap Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Jadi kalau seandainya ada orang yang memaksa kita untuk kufur, kita ditodongkan pistol misalkan, kamu harus kafir, mengatakan saya kafir terhadap Allah, maka kita katakan, tetapi hati kita tetap tenang dengan keimanan, maka pada saat itu hukum kita tetap masih sebagai seorang muslim. Begitu juga orang yang berpuasa, kalau dipaksa maka tetap dia sebagai seorang yang berpuasa meskipun dia makan. Makanya kata para ulama tidak ada qadanya. Orang yang dipaksa untuk berbuka tidak ada qadanya. Baik para ikhwah sekalian. Kemudian orang yang ketujuh yaitu orang yang butuh untuk berbuka, untuk menolong orang lain. Orang yang butuh untuk berbuka, untuk menolong orang lain, seperti misalkan menyelamatkan orang yang kebakaran, menyelamatkan orang yang tenggelam, ya, atau orang yang mau kena reruntuhan rumah. Kalau dia membutuhkan kekuatan untuk itu, kemudian dia harus berbuka, maka dia berbuka, ya, maka dia berbuka. Tetapi dia harus bayar qadanya, ya, dia harus bayar qadanya. Kemudian yang kedelapan yaitu orang yang terlalu lapar dan haus, sangat lapar dan sangat haus, dan takut akan kebinasaan terhadap dirinya. Artinya kalau dia tidak makan, tidak minum, dia mati. Maka pada saat itu diperbolehkan dia berbuka, ya. Pada saat itu diperbolehkan dia berbuka dan nanti di lain hari dia mengqadanya. Kenapa? Karena salah satu ajaran Islam yang sangat mendasar adalah menjaga 5 perkara. Di antara 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam adalah menjaga diri, ya, menjaga nyawa. Kalau seandainya ada sebuah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut nyawa hilang, ya, atau nyawa terancam, maka jelas itu diharamkan dalam agama Islam. Karena salah satu yang merupakan ad-daruriyatul khams, 5 perkara urgen yang sangat dijaga dalam agama Islam, diantaranya adalah menjaga nyawa. Kalau seandainya ada nyawa terancam, ya, maka dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti ini, orang berpuasa. Kalau seandainya dia berpuasa dan dia terlalu lapar dan haus, kalau seandainya dia tidak makan, dia tidak berbuka, maka dia akan mati. Maka dia harus berbuka, tetapi dia mengqadha di hari lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian Maha Penyayang. Dan juga berdasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan la dharara wala dirar. Tidak ada sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Tidak boleh dalam agama Islam yang bahaya dan membahayakan.